Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Isrof. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam video yang singkat ini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fase. Salah satunya fase di mana bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Mei 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, tapi melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dimulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf-huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, tepatnya di Gandasuli, juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 922 Masehi dan juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Sekian, terima kasih. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan untuk didengar. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.